Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Roshida. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 11 tahun 2021 Kota Banjarbaru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mind map yang sudah saya buat. Ini adalah mind mapnya. Nah, mind map ini mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk size yang lebih besar, kalian bisa lihat di belakang ini. Nah, langsung saja saya akan jelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang sudah saya pelajari. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran sebagai seorang warga negara dan lingkungannya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam wawasan kebangsaan ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama ada aspek teoritis, yang kedua ada lambang negara, tiga konsensus dasar dan hierarki per UU. Yang pertama saya bahas adalah aspek historis. Aspek histori ini merupakan sejarah yang menjadi dasar pemahaman wawasan kebangsaan. Artinya, ada fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa kebangsaan Indonesia itu telah melalui banyak proses dari terbentuknya Budi Utomo, adanya Perhimpunan Indonesia, Kongres Pemuda 1 dan 2, terbentuknya BPUPKI, sampai terbentuknya PPKI. Selanjutnya, Indonesia sebagai sebuah negara tentunya harus memiliki identitas yang membedakan negara satu dan yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan lambang negara. Indonesia memiliki bendera merah putih sebagai bendera negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita, lambang negara kita yang berupa burung Garuda, dan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya, ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain 3 hal yang sudah saya bahas tadi, saya juga akan menyampaikan hal mendasar yang perlu diketahui warga Indonesia dalam wawasan kebangsaan, yaitu adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, saya akan menyampaikan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, kedua Ketetapan MPR, ketiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, keenam Peraturan Daerah Provinsi, ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten ataupun Kota. Sekarang kita berpindah ke konsep bela negara. Sebenarnya bela negara itu apa sih? Bela negara itu adalah sebuah perilaku, tekad, sikap seseorang ataupun kelompok dalam menjaga keutuhan negara, kemudian keselamatan bangsa dan negara sebagai bentuk rasa cintanya terhadap negara kita, Republik Indonesia. Ada yang namanya nilai-nilai dasar bela negara yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada cinta tanah air, dasar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal untuk bela negara. Nah, ini juga berhubungan dengan wujud sikap seseorang dalam bela negara. Bagaimana sih implementasi atau wujud sikap seseorang dalam menanamkan nilai-nilai dasar bela negara tersebut? Yang pertama, bisa dengan cara mentaati perundang-undangan, kemudian melakukan tugas secara profesional sebagai ASN, menjaga persatuan dan kesatuan, melakukan pelayanan publik dengan jujur, cepat, dan lugas, dan yang terakhir membina kerukunan. Dan tentunya masih banyak lagi wujud sikap atau implementasi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bela negara. Nah, saya rasa cukup penjelasan singkat saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.